Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,18%. Dengan total market cap di 2,34 triliun US dollars, Bitcoin dominance turun sebesar 0,14%. Tetapi walaupun mulai terjadi koreksi, Bitcoin untungnya daily close-nya tetap masih di atas dari 68.265. Ya, jadi at least 68.265 ini mulai bereaksi sebagai support ya. Nah, PR-nya tapi hari ini masih berlanjut ya, karena lu bisa lihat sendiri di sini sekarang sedang di retest kedua kalinya. Semoga besok ya berserta dengan weekly close-nya di atas dari 68.265 ya, karena besok hari Senin nih ya. Kalau besok weekly close dan daily close-nya itu di atas dari 68.265, artinya PR-nya semua selesai. Dan yang lebih bagus lagi adalah di weekly ya, dia menembus lower high sebelumnya ya. Jadi kan lower high pertama udah jebol nih ya, bukan jebol lah, udah dia reclaim nih, udah dia pecahkan strukturnya di September kemarin nih ya, saat terjadi weekly close pantulan dari BSB. Nah, kalau sampai ini terjadi lagi reclaim ya struktur resisten ini, artinya BTC berhasil lanjut membuat higher high yang cukup tinggi dan kembali menembus ya beberapa series of lower high yang terjadi ya. Nah, jadi buat lo yang ngerasain di April Maret kan ya, lu bisa lihat sendiri nih ya, market membuat lower high, lower high, lower high ya. Nah, sekarang mulai membuat higher high, dan ya ini kalau sampai tembus lagi higher high lagi, ya jelas ya aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang apa? Yang bullish, as easy as that, begitu ya. Dan gak kerasa ya, di bulan Oktober ini sekarang kita dalam keadaan profit sebesar 7,63%. Ya, jadi ya lagi-lagi reminder ya, saat daily candle-nya belum close, weekly candle-nya belum close, monthly candle-nya belum close, janganlah bikin kesimpulan dulu ya. Jangan wah udah pasti begini, udah pasti begitu. Ya, kita tahu itu sesuai atau enggak saat sudah close. Saat sudah close kita tinggal bereaksi terhadap market. Begitu. Jadi ingat ya, jangan tebak-tebakan, tapi tugas kita adalah bereaksi. Itu dua hal yang sangat berbeda ya. Oke, selanjutnya kita geser dulu ke news, baru nanti kita lihat indeks dolar dan lain-lain ya. Jadi untuk news kita bisa lihat di sini Bitcoin ETF mensurpass 2,1 miliar weekly inflow. Ini miliarnya bukan rupiah ya, miliar dolar ya. Dan kalau kita lihat di sini juga whale mulai akumulasi, dan akumulasi ini memirror 2020 rally. Kita bahas lebih detail ya. Jadi 2,1 miliar ya, lebih tepatnya sini pembulatan ya. Tepatnya itu net inflow-nya di 20,94 miliar USD. Nah, ini milestone yang gold ETF itu perlu tahun untuk achieve. Nah, ini hanya rekor minggu ETF inflow BTC ya. Dan ini according dari Eric Balchunas ya, ini adalah orang Bloomberg. Ini namanya gue sering banget denger nih, Eric Balchunas ya. Nah, kalau kita di sini juga akumulasi dari whale ya. Ini di brought out sama Wo Min Kyu. Ya, ini kayaknya orang Korea ya. Dia ini ya kayaknya harusnya sih ini expert on chain mungkin ya kayaknya ya. Nah, tapi dia point out bahwa rasio whale ya dalam spot exchange ini look a lot like in July 2020 ya. Mirip-mirip di sini katanya ya. Di mana dia nge-soar up begitu. Jadi mulai terjadi akumulasi lah gitu kasarnya mungkin ya. Nah, tapi ya jadi intinya apa? Intinya sih ini reminder ya. Ya whales terus akumulasi kok begitu ya. Nah, tinggal ya kita mau ikutan akumulasi atau tidak, begitu. As simple as that ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Kita akan bahas minggu depan technically ya, karena ini masih technically hari Minggu. Kita lihat hari Senin sampai hari Jumat ada apa aja supaya kita bisa antisipasi posisi futures kita terutama ya. Oke, tanggal 21 Oktober hari Senin nggak ada apa-apa. Hari Selasa juga nggak ada apa-apa hari Selasa ya. Nah, mulai padat itu hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 23 Oktober kita ada data penting pertama, itu adalah crude oil inventories ya. Di hari Kamis seperti biasa tradisi di US mungkin ya, memang hari Kamis ini data-data pentingnya dikumpulin terus di sini ya.
kita akan dapat data initial jobless claim ya. Lalu kita akan keluar juga S&P Global US Manufacturing PMI. Lalu juga ada price ini PMI yang Oktober dan apa nih? Ini mirip-mirip tapi sama-sama bintang 3 ya. Dan juga yang terakhir adalah new home sales. Jadi seperti biasa kita pasang alarm tanggal 24 Oktober hari Kamis kita ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan ya. Oke, tanggal 25 Oktober hari Jumat penutupan minggu ini tanggal 25 ya. Itu akan ada durable goods order dan udah cuma satu aja begitu. Jadi minggu ini bisa dibilang ya di tengah-tengah lah, dibilang padat banget enggak, tapi dibilang sesantai minggu ini juga enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Oke, oh ya dan by the way ya nanti di akhir bulan gua kayaknya ya kurang lebih seminggu dari akhir bulan itu akan dan ada rencana untuk pergi ke luar negeri. Jadi maybe nggak akan sebanyak biasanya videonya, tapi tetap gua akan coba untuk konsisten. Gua akan bikin dulu beberapa wejangan with Toshi begitu yang tidak time sensitive begitu ya. Tapi ya tetap sih gua tetap bawa laptop, jadi gua tetap akan konten kalau sampai ada hal-hal penting juga di luar. Ya sesuai dengan janji lah ya. Gua udah janji untuk lebih konsisten lagi di cycle ini ya supaya bisa banyak membantu para subscriber yang ya, baru maupun lama begitu. Dan ya puji Tuhan banget gue happy hasilnya mulai terlihat ya, mulai banyak subscriber yang bilang wah bang gue benar-benar udah mulai berubah nih ya, dari porto gue minus sekarang pelan-pelan profit. Dari yang dulu 2022 wah testimoninya asik banget bang, ini gue ada yang kemarin sempat yang bilang kebeli apa ya sapi atau apa gitu, gue kayak wow ya, happy banget ya. Ya at least effort gue untuk lebih konsisten sepertinya berbuah begitu ya. Ya tapi lagi-lagi ya adalah libur-libur dikit lah ya. Jadi tetap gue akan usahakan juga tetap bikin konten di sana, tapi mungkin tidak sering biasanya ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar dia ini hari Minggu ya, masih belum. Oke, kita skip aja. Bitcoin dominance kemarin juga lanjut koreksi, tapi sebenarnya untuk hari ini mulai meningkat lagi ya, meningkat 0,09%. Ini nggak tahu kenapa si MC kadang-kadang suka belakangan ini nggak akurat banget nih, kayak nggak ke-update gitu ya. Nah untuk Bitcoin dominance hari ini mulai meningkat lagi, dan apakah kita akan mencapai ke 60% atau tidak nih ya. Kalau sampai kena 60% ya berarti ya dibilang tertinggi sih enggak ya. Di cycle kemarin aja tuh sampai ke angka 73%. Ya kita ambil 60 karena sempat lumayan lama di daerah sini ya, 60%-an ya. Nah, ya, we'll see ya. Ya pokoknya sih kalau gua ingetin satu hal aja ya, statistiknya itu ya at least dalam 2 cycle ke belakang itu 3 tahun Bitcoin mendominasi, setahun altcoins mendominasi gitu, 1:3 begitu. Nah cuman orang tuh suka amnesia gitu, atau jangan-jangan ya bahkan nggak ngelihat patternnya sama sekali, cuma tercengang sama 2021. Wah gila bang, 2021 altcoins tuh gila, ada yang 10x, ada yang berapa, ada yang 20x mungkin, ada yang bilang aja ada yang 1000 ya, kalau meme coins mungkin ada lah ya 1000x gitu ya. Ya tapi ya itu semua terjadi tuh hanya 1:3 begitu. Ya, hanya terjadinya itu gila-gilanya itu di 2021. Sementara pada faktanya ini ya fakta dan data ya, ini nggak bisa berbohong ya. Dari 2018, 2019, 2020 itu BTC berkuasa. Ya. Nah, kali ini orang bilang enggak, beda. Kali ini altcoins akan berkuasa. Dulu banyak orang di luar yang bilang Ethereum akan memflip BTC karena akan ultra sound money. Dulu ingat banget itu. Nggak tahu lo, ingat nggak ya zaman dulu ada satu fenomena, ya bukan fenomena lah ya, satu momentum orang-orang Ethereum ya yang ETH Maxi bilang disinilah waktunya Ethereum akan memflip BTC. Dengan mereka geser tuh dari proof of work ke proof of stake. Ini mereka akan bisa sampai minus net issuance-nya ya. Nah di sini ultrasound money, dan ini akan membuat BTC akhirnya terkalahkan oleh Ethereum, dan sampai sekarang faktanya tidak terjadi ya. Nah kalau menurut gua pribadi ya, penyebab utamanya kenapa tidak terjadi, karena ya banyak orang yang suka masih sampai sekarang tuh tutup mata dengan macroeconomics di kripto, karena merasa bahwa kripto tuh di luar dari traditional finance.
Faktanya tidak seperti itu ya. Saat masa-masa QT ya, efek di mana orang akan lebih berani pegang BTC dibandingkan alts itu terasa sekali begitu. Jadi ya nggak beda jauh juga dengan saham gitu, kayak misalkan market leadernya gitu, market leader misalkan sekarang si Nvidia gitu ya, chip maker misalkan Nvidia, ada perusahaan-perusahaan lain juga yang bikin chip kan. Nah tetapi dalam masa-masa tightening seperti sekarang, interest rate masih tinggi, balance sheet masih terus turun, orang nggak akan terlalu banyak berani pegang eh, apa namanya ya versi lebih murahnya dari Nvidia. Nah sama seperti di kripto, cuma bedanya kalau di kripto itu semua aset jadi underperforming dibandingkan dengan BTC. Kalau di saham kan spesifik, misalkan chip maker ya sama chip maker lagi kesedotnya. Tapi kalau di kripto semua kesedot oleh BTC. Begitu. Nah itu yang orang tuh kadang-kadang nggak mau pelajari. Orang cuma berpikir kripto ini adalah satu mesin pengganda uang. Kemarin gue happy banget tuh ada yang komen gitu. Iya, di Indonesia tuh banyak yang berpikir kripto itu ya adalah tempat untuk masukin duit bentar ya. Turun dikit ngamuk bilang kripto sampah ya. Cuma berharap bentar naik pam langsung kayak ya itu penggadaan uang kayak zaman dulu tuh gue, wah itu tahun berapa, udah lama ya, yang mukanya tuh kayak orang-orang India itu sedikit loh ya, yang akhirnya ditangkap polisi, yang duitnya dimasukin kayak ke celana dia, didudukin terus tiba-tiba keluar duit. Itu kan aduh bodohnya luar biasa, tapi banyak yang percaya. Ada yang profesor atau apa ya, S berapa gitu, percaya sama penggandaan uang. Itulah Indonesia. Udah hebat-hebat buang duit banyak di universitas, tetap masih ketipu sama yang begituan. Ya makanya tuh mentalnya kan dibawa lagi ke kripto. Gitu. Ya. Ya itu makanya gue jadi ingat banget gara-gara komen kemarin ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi long sebenarnya ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 68.265. Nah, posisi long ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 70.000. Pas deh, kita buletin aja 70.000. Nah, bahkan di Juli kemarin saat double top di sini ya, itu juga dia nge-retest ke daerah 70.000 sini. Nah, jadi we'll see apakah kita akan retest lagi ke sana atau tidak.
Tetapi kalau besok pagi daily close-nya jam 7 pagi di bawah dari 68.265, maka cut loss. Begitu, itu SOP-nya ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 68.255 udah kena ya. Lalu kedua di sini kayaknya ini terlalu apa ya? Terlalu belum terbukti lah untuk jadi support. Jadi kita skip aja. Buy limit selanjutnya di angka 65.307 dan yang ketiga di 64.278. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum belum ada setup futures ya karena kemarin tidak terjadi retest, reclaim tapi tidak terjadi retest ya. Jadi kita skip langsung ke spot. Spotnya di angka 2619, di 2552 dan di 2490. Saat gue bilang spot ya ini karena banyak yang newbies ya. Saat gue bilang spot itu adalah untuk akumulasi jangka panjang kita DCA itu dengan kita melakukan beli spot begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi spot dan future. Ya, kalau futures nggak ada di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi ya, ini bukan sesi 1 ya. Ini sesi campur karena hari Minggu ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua ada sedikit wejangan ya. Wejangan terutama untuk para newbies nih ya. Kalau untuk para sesepuh yang udah lumayan lama di TCI udah hafal pasti ya. Tapi gue perhatiin ini banyak banget yang nanya hal-hal yang mendasar. Berarti ya gue berspekulasi cukup banyak orang baru nih ya, baru nonton. Jadi gue akan ingatkan lagi ya untuk para newbies ya. Lu sekarang dalam posisi yang harus menentukan ya. Yang masih buta TA harus menentukan. Lu mau benar-benar belajar TA sampai mengerti di ujung ya, benar-benar ujung kanan nih, lu benar-benar ngerti ya. Atau lu mending gak usah belajar sama sekali. Ya, belajar nanti kalau mau di cycle selanjutnya boleh, atau sekarang lu belajar pelan-pelan tanpa melakukannya dulu. Jadi lu belajar secara teori dulu, baru cycle selanjutnya lu mulai pakai TA. Karena jujur di posisi sekarang kalau misalkan lu langsung coba-coba gitu ya, wah TA-nya masih eksperimental gitu ya, masih eksperimental lu coba-coba, itu akan mengundang beli di pucuk, jual di bawah. Dan itu berkali-kali terulang, makanya gue mencoba untuk yang menawarkan untuk para newbies yang masih buta TA, buta fundamental, kayaknya lebih oke kalau lu akumulasi DCA murni. Ya, DCA murni di ya, BTC Ethereum. Begitu. Ya. Tapi kalau buat lo yang ngerasa bisa bang, gua mau hajar gila-gilaan, gua mau belajar pokoknya sampai gua ngerti TA, ya oke, bisa ya. Ya silakan dipelajari gitu. Karena sebenarnya dibilang ribet banget enggak ya, tapi lagi-lagi buat gas sih enggak. Gua ngerasa enggak ribet sama sekali. Nah, tapi nggak tahu, setiap orang kan punya daya serapnya berbeda-beda. Begitu. Nah, tapi ya gua sarankan untuk yang benar-benar newbie dan buta sekali TA dan fundamental, pertimbangkan untuk DCA murni. Nah, DCA murni apa? DCA murni ini lu nggak pakai TA, nggak pakai fundamental ya. Lu terus aja beli, tapi jangan beli yang aneh-aneh, cuma beli BTC Ethereum aja ya. Lu bisa beli per seminggu sekali, per 2 minggu sekali, per sebulan sekali, monggo ya, disediakan saja dananya, terus lakukan akumulasi ya. Technically speaking, semakin banyak kita akumulasi, ya misalkan dan bilang, bang boleh nggak bang DCA murni sehari sekali? Kalau lu kuat silahkan, bisa. Kuatnya apa? Kuat modalnya ya, karena berarti kan lu 30 hari ya 30 kali berarti melakukan akumulasi. Itu pertama, kuat dananya nggak? Yang kedua, ingat nggak? Gitu ya, komitmen nggak? Karena kalau nggak komitmen jadi kacau. Begitu. Kalau ngomongin teknisnya mah bisa. Lu pakai toko kripto, lu bikin yang DCA otomatis, itu bisa. Lu DCA harian bisa, lu gak usah mikir. Tapi komitmen nggak dan dananya ada nggak? Gitu, makanya ya normalnya sih orang seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Sebulan juga masih oke. Tapi jangan lebih dari sebulan. Wah, gue per 3 bulan bang, aduh itu DCA-nya udah bakal jadi nggak efektif menurut gue ya. Maksimal sebulan ya, itu pun menurut gue dibilang efektif banget sebulan arguable begitu. Kalau gue sih mendingan udah dihitungnya per mingguan tuh untuk DCA untuk DCA murni itu kalau bisa per seminggu atau 2 minggu begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk wejangan untuk para newbies yang benar-benar masih buta ya.
Dan sebelum kita tutup ya seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.